Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zulkifli Faiz. Kali ini kita berjumpa kembali dalam kelas Coding is Fun. Materi kali ini kita akan membahas blok-blok yang berada di kategori looks. Ya. Setelah kita sebelumnya sudah membahas blok-blok yang ada di motion, lalu kita sekarang beralih ke blok kelompok looks. Saya akan buat dulu, saya akan ambil sprite-nya ya. Kita coba ambil ini. Oke. Satu, lalu satu lagi, saya ambil bola. Oke. Nah, sini ada dua spread yang nanti saya gunakan untuk bagaimana menjelaskan blok-blok yang ada di motion, yang ada di grup looks. Nah, blok-blok di looks ini, pertama kita akan memulai dengan blok say hello for 2 seconds. Nah, di sini adalah blok di mana sprite yang kita beri coding. Dalam hal ini saya memilih sprite better ya, yang saya kasih coding. Nah, di sini ketika saya ambil blok ini, saya tulis hello, maka jika diklik, perhatikan ya, sprite ini akan berkata hello selama 2 detik. Kalau kita buat 1 detik, saya klik, maka dia akan selama 1 detik. Begitu juga kalau kita bikin lebih lama, 10 detik misalnya, dia akan berkata hello selama 10 detik ya, lebih lama. Dan kita lihat tanda kuning ini, tandanya codingnya sedang dijalankan. Oke, lalu dan C-nya ini bisa kita ubah terserah keinginan kita. Misalnya selamat datang di kelas coding is fun misalnya ya. Saya bikin misalnya selama 3 detik. Jadi kalau saya klik ya, langsung dia akan berkata selamat datang di kelas coding is fun selama 3 detik. Oke, ini blok yang pertama, paham ya. Nah, yang kedua sama, cuma bedanya di sini tidak ada waktunya ya. Jadi di sini jika kita klik hello, dia akan muncul terus selamanya ya. Dia tidak akan menghilang sebelum diperintahkan menghilang, seperti itu. Nah, bedanya yang satu dengan ada waktunya, yang satu tidak. Oke. Lalu yang ketiga ini blok think, jadi berpikir gitu ya. Jadi blok-blok ini nanti banyak digunakan untuk kita membuat animasi. Nah, di sini misalnya saya mau pikir pukul jangan ya bolanya selama 2 detik. Jadi kalau saya klik, dia akan berpikir pukul jangan ya bolanya. Nah, semacam itu. Nah, ini sama dengan yang saya, hanya bedanya ini berpikir ya, yang satu lagi berkata. Oke, selanjutnya sama ya, sama seperti yang saya hello di sini, dia tidak ada waktunya. Jadi kalau saya klik ya, teks apa yang kita maksudkan di sini itulah yang muncul ya. Oke, ini ke tempat teks yang untuk komunikasi. Selanjutnya adalah blok switch custom to better. Nah, dalam hal ini to better ini adalah isi dari kostum yang ada di sprites ya. Jadi sprite ini, sprite better ini, dia mempunyai kostum. Kostum itu kalau kita klik, kita lihat kostumnya di sini, dia mempunyai 4 jenis gerakan ya. Jadi kalau kita lihat 1, 2,
3, 4 gitu ya. Better A, better B, ini lihat namanya ya, better C, ya, better D ya. Nah, ini kita sebut kostum gitu ya. Jadi dalam sprite itu ada kostumnya seperti itu. Nah, di sini kita fungsinya untuk mengubah isi sprite-nya. Jadi kalau kita pilih misalnya posisi yang memukul ya, nah seperti ini. Lalu kemudian yang C, nah seperti sini C memukul, yang D sesudah ya. Terus kemudian yang B ya siap-siap memukul ya. Yang A posisi ancang-ancang. Oke, ini blok yang Sweet Custom ya. Lalu kemudian blok selanjutnya adalah Next Custom. Ini sama saja. Bedanya kalau ini kita memilih kostumnya apa yang mau kita pilih. Kalau di sini dia akan secara otomatis jadi kostum berikutnya, kostum berikutnya, kostum berikutnya begitu. Jadi kalau sekarang misalnya pada posisi better A ya, kita perhatikan di sini ya, better A. Lalu codingnya kita klik next kostum. Nah, dia akan ke kostum berikutnya ya. Ini yang better B, lalu kemudian yang ke C. Kalau saya klik lagi ke C. Nah, ini terus jadi ini untuk memerintahkan blok untuk seterusnya dan seterusnya. Oke. Lalu yang selanjutnya inilah Sweet Backdrop to Room. Nah, Sweet Backdrop sini ini coding untuk menampilkan gambar-gambar backdrop ya yang ada. Nah, di sini backdrop itu adanya di sini ya, di stage. Nah, ini ada backdrop. Kalau kita lihat backdropnya, nah di sini saya belum punya, masih kosong ya. Jadi kalau misalnya mau mengisi, saya bisa kemudian sini, bisa di sini ya. Saya pilih misalnya tadi baseball, lapangan baseball misalnya. Nah, semacam itu, ini sudah masuk. Nah, yang tadi yang pertama yang kosong, ini yang ada lapangannya. Kalau ini, nah sekarang kalau ini mau saya buang kosong, tinggal diklik aja tong sampahnya. Nah, maka kostumnya seperti ini. Lalu saya buat satu lagi ya, cari lagi satu lagi posisinya misalnya di sini, blue sky ya. Nah, semacam ini. Jadi saya punya dua backdrop ya, punya dua backdrop. Nah, kalau state di sini kita sebutnya sebagai backdrop 1, 2 ya. Backdrop baseball ya. Ini backdrop blue sky. Ini bisa kita ganti ya. Misalnya ini 1 gitu ya. Ini 2. Nah, terserah teman-teman mau mengganti namanya atau dengan angka, bebas ya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi backdrop 2 ya, saya pilih room 2. Nah, tadi sebelum sisanya ya. Jadi saya pilih 1. Jadi kalau saya klik ini yang pertama. Jadi kalau pilih 2, saya klik, dia pindah yang kedua. Oke. Jadi sama dengan sprite, ini hanya untuk di backdrop. Lalu selanjutnya next backdrop sama ya dengan next custom. Jadi ini lebih next gitu ya. Jadi berganti-ganti sesuai dengan urutan backdropnya. Jadi dia untuk merintah next backdrop. Oke. Selanjutnya blockchain size ya. Nah, di sini blok yang untuk mengatur nilai ukuran dari sprite ini. Jadi kalau saya bikin 10%, saya klik ya. Nah, lihat dia akan bertambah 10%. Jadi mengubah gitu ya, mengubah ukuran 10% terus makin membesar gitu. Kalau kemudian ini nilainya saya kasih minus, seperti apa? Oh, kebalikannya ya. Jadi yang minus mengecil, yang plus membesar ya. Nah, ini untuk mengubah ukuran. Lalu kemudian set size. Nah, ini sama. Kalau set size lebih kepada menetapkan gitu ya, men-setting ukurannya tertentu jadi statis. Jadi kalau saya 100%, oke segini. Saya buat misalnya 40%.
Nah segini. Nah ini kalau saya klik dia nggak akan berubah karena dia men-setting. Jadi sekali saja di setting. Oke. Nah kalau change jadi mengubah, berarti mengubah 10%, mengubah terus gitu ya. Oke, jadi menambah set sifatnya lebih statis. Oke, selanjutnya kita pada blok change color ya. Nah change color ini, sebelumnya tidak hanya color aja, tadi ada macam-macam di sini. Ini ada color yang dirubah, ada yang kemudian merubahnya, lalu ada yang fish eye ya, pandangan mata ikan. Ini yang berputar wheel, terus kemudian ada pixel, nanti berubah pixelnya menjadi kotak-kotak. Nah ini ada mozaik ya, terus ini kemudian ada kecerahan, dan ini ada ghost atau transparan ya. Kita lihat misalnya mulai dari color. Kalau colornya kemudian saya setting 25, saya change, lihat, perhatikan betternya berubah warna ya. Nah karena change mengubah, berarti dia mengubah setiap nilai 25, jadi diubahnya 25. Nah ini mengubah color ya. Nah semacam itu. Lalu kalau kemudian selanjutnya, kalau kita pilih yang fish eye apa sih? Nah ini lebih pada change-nya apa yang diganti. Nah fish eye itu lebih membulat ya. Nah gitu. Kalau mau kita kembalikan ya, nah kita ambil yang set. Nah tadi change dan kita ambil yang setnya. Jadi set fish eye gitu ya, kembalikan ke 0. Nah semacam itu. Oke, ini ada efeknya. Kalian bisa coba. Ini kecerahan. Nah gitu ya, dari putih sampai cerah ya. Lalu kemudian kita berputar. Nah lihat ya. Nah kemudian kalau saya pakai, lalu menerapkan pakai yang clear graphic supaya saya clearkan semua efek grafiknya. Nah kembali normal gitu ya. Oke, jadi change sudah paham, mengubah apa yang mau diubah. Di sini ada pilihannya ya. Ada ghost, brightness, mosaic, pixel, wire, fish eye, color ya. Change, nah ini set. Nah setnya tadi ingat, set lebih menetapkan ya, tidak sifatnya statis ya, tidak merubah-merubah. Jadi sekali setting jadi dia menetapkan nilai tertentu. Nah kalau change ini mengubah-ubah terus sejumlah nilai yang kita tulis. Oke. Nah kemudian selanjutnya di bawahnya ini adalah yang untuk clear graphic efeknya. Jadi kalau kita sudah memberikan efek macam-macam lalu mengembalikan, kita cukup tinggal clear graphic efek, jadi kembali lagi normal. Oke. Nah kemudian selanjutnya ada blok show. Jadi untuk memunculkan sprite-nya ya. Kalau ini udah muncul, saya klik dia muncul. Lalu kemudian lawannya adalah hide. Jadi kalau saya klik dia menghilang ya. Show hide. Oke, selanjutnya ada go to front. Nah go to front ini saya munculkan dulu show. Nah go to front ini adalah untuk mengedepankan layer dari sprite ini ya. Jadi nah ini saya ambil dua. Ini kita lihat ada bola. Dalam hal ini bola ada di depannya better ya. Sekarang kemudian si orang ini saya perintahkan sini untuk pergi ke depannya. Klik. Nah, maka bolanya ada di belakang pemainnya. Kalau saya klik lagi, nah ini makin maju lagi. Jadi karena dua ya. Nah, beda kalau kemudian ini saya suruh ke belakang. Nah, jadi orangnya ke belakangnya bola. Jadi kalau ke depan, orangnya ke depan bola gitu ya, layernya ya. Oke, selanjutnya go to frontward satu step. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau yang ini tuh dia langsung ke depan sekali atau ke belakang sekali gitu ya. Nah, kalau ini per layer. Jadi ya di sini saya misalnya ke depan satu layer. Ya, oke, ke belakang satu layer. Nah, tapi kalau saya ada 3 ya, ada sprite lagi ya. Ini saya ambil contoh misalnya pisang. Nah, pisang ini di posisi di sini biar nampak. Nah, kemudian kan ini si orangnya ada posisi paling belakang ya. Saya pengen ke depan.
satu layer, berarti sudah di depan bola, tapi belum di depan pisang karena dia satu layer saja. Lalu kemudian maju lagi baru di depan pisang, ya, semacam itu. Nah, ya, jadi ini fungsinya codingnya semacam itu. Jadi untuk memaju dan memundurkan sprite-nya ini per layer, kalau ini langsung ke belakang sekalian atau ke depan sekalian, semacam itu. Selanjutnya setelah sudah go to front, kemudian go to front satu layer, lalu kemudian di sini ada custom, ya, kemudian ada backdrop dan ada size. Nah, ini lebih kepada untuk kita nanti bisa mengontrol atau melihat nilai yang ditampilkan oleh custom. Misalnya di sini ini belum muncul ya, kita perhatikan, kita klik. Nah, lihat. Jadi di spread better sini ketahuan customnya itu adalah ini custom nomor 1. Jadi memukul ini, perhatikan nih, saya jajarin ya. Ininya kita pilih yang yang lebih simpel deh ya, biar teman-teman bisa memahami. Nah, kita lihat codingnya di sini. Nah, perhatikan, jadi spread better untuk custom number itu nomor 1, dan ini bisa kita bisa rubah. Jadi customnya kita mau misalnya name gitu ya, nanti kita klik dia langsung, oh ini better A ya, ini better A gitu ya. Kenapa ini belum berubah? Karena tadi masih pakai yang number, jadi saya kembalikan yang numbernya saya hilangkan. Nah, baru kemudian ini saya ganti yang name. Nah, yang name-nya dimunculkan. Nah, kalau saya klik ini pakai name, saya klik ada better A ya. Lalu kalau misalnya ini berubah, saya ubah kostumnya menjadi better B. Lihat, perhatikan ya, di sini ikut berubah menjadi better B. Jadi ini untuk mendeteksi ya, ini untuk mendeteksi oh ini sedang di custom apa ini gitu ya, spread ini customnya apa. Oke. Nah, untuk yang lain kalau gambarnya ada lebih dari 1 ya bisa dideteksi gitu ya. Kalau 1 ya cuma 1 saja ya, begitu juga dengan yang lainnya. Oke, pisang cuma 1. Oke, itu fungsinya. Lalu backdrop juga sama ya. Backdrop untuk kita lihat backdrop ini, backdropnya backdrop asal number, kita cek. Kalau kemudian kita nyalakan backdropnya ya number, berarti ini backdropnya nomor 2. Betul kan nomor 2? Kita cek yuk. Betul ya, ini nomor 2 gitu. Oke, paham ya. Lalu kemudian size ini lebih pada ukuran. Jadi kalau kita lihat 110%, bener ya. Nah, ini 110%. Jadi ini 110%. Kalau kita kembaliin 100% ya, kita ingat tadi kita punya set size 100%, saya klik 100%, maka kemudian datanya juga ikut 100% yang size. Sorry, belum saya munculkan size-nya. Nah, 100% ya. Ini size 100%. Kalau ini saya rubah 60, perhatikan size di sini, better size-nya ya. 100, ini saya set 60 ya, ikut berubah ya. Oke. Itu saja coding untuk di kategori looks ya, yang sifatnya lebih pada tampilan dari sprite. Jadi ini lebih kepada kelompok blok yang lebih ke kelompok penampilan ya, jadi tampilan warna, ukuran gitu ya. Terus kemudian tadi bisa berkata gitu ya, terus kemudian efek warna ya, efek yang lain-lainnya, ada pixel, ada efek ghost segala macam ya. Ini kemudian termasuk ini apa namanya, kontrol dari customnya ya, dan backdrop maupun size-nya yang bisa kita munculkan. Oke, itu saja teman-teman untuk basic coding kali ini, yaitu basic coding kategori looks blocks ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dasar yang bisa membantu teman-teman memahami coding aplikasi Scratch, sehingga teman-teman bisa membuat game dengan lebih mudah. Terima kasih atas menontonnya.
Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.